Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Kang Abai. Kali ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bukan beberapa ya, banyak banget ya pertanyaan yang hampir mirip yang nanya ke Kang Abai antara saraf kejepit versus piriform syndrome gitu. Nah, kali ini Kang Abai mau ngejelasin nih ya, dan ngejelasin panjang lebar tapi dengan bahasa yang mungkin sederhana biar masuk akal gitu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, eh, apa hubungannya antara saraf kejepit dengan piriform syndrome? Sebenarnya kita bicara masalah konteksnya si saraf ini dulu ya. Kan judulnya itu saraf kejepit ya. Saraf kejepit. Berarti sarafnya kejepit. Itu karena apa dulu? Itu yang harus kita cari tahu. Nah, saraf kejepit pada umumnya kalau bicara masalah saraf kejepit di pinggang itu karena ada jaringan bantalan di antara ruas lumbar, khususnya di area lumbar, ya, khususnya di area lumbar ya, itu keluar, gitu teman-teman. Jadi permasalahan saraf kejepit di pinggang itu karena memang ada permasalahan di area lumbar akibat adanya bantalan yang keluar. Tapi nggak semua bantalan di area lumbar itu bisa menekan saraf, gitu. Lumbar satu nggak bisa menekan saraf karena posisinya dia terlalu di atas, ya. Lumbar satu, lumbar 2, lumbar 3 itu nggak bisa menekan saraf gitu ya. Nah, yang bisa menimbulkan saraf kejepit itu di area lumbar 3. Ini ruas ya, ini ruas lumbar ya. Ini ruas lumbar 3 ketemu ruas lumbar 4. Nah, di tengah-tengah itu kan ada cincin ya. Ada anulus ya, ada anulus ring ya atau cincin. Nah, cincinnya ini dia keluar. Bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu ya. Nah, pada saat dia keluar, dia menekan jaringan saraf. Tapi bukan cuma di bagian lumbar 3 ketemu lumbar 4. Nah, lumbar 4 ketemu lumbar 5, dia ada bantalan. Ya, ada cincin. Nah, cincin itu juga bisa keluar ke kiri ataupun ke kanan. Terus di bagian lumbar 5 ketemu sakrum ya. Itu juga ada bantalan juga. Jadi kalau Kang Abai simpulkan, ada 3 bantalan di area lumbar yang sangat memungkinkan dia menekan saraf kalau memang kondisinya dia keluar. Itu saraf kejepit di bagian pinggang. Nah, pertanyaannya adalah eh, hubungannya dengan piriform syndrome. Kenapa kok dibilangnya saraf kejepit juga? Nah, piriform syndrome itu diambil dari nama otot. Nah, ototnya itu namanya otot piriform. Bentuknya itu dia ya seperti otot ya, kayak jaringan otot ya gitu ya. Posisinya mungkin dia satu apa nggak sejengkal ya, satu ruas gini ya, segini nih. Posisinya si jaringan otot piriform itu dia terjadi pembengkakan. Nah, pada saat otot piriform itu bengkak, dia akan menekan jaringan saraf yang ada di bawahnya. Jadinya saraf kejepit itu bisa disebabkan karena bantalan yang keluar di area lumbar, bisa juga disebabkan karena si otot piriform yang bengkak. Gitu. Jadinya kalau seandainya si otot piriform bengkak, itu juga dibilangnya saraf kejepit. Cuma karena otot yang bengkak. Selain ototnya udah meradang, dia terjadi pembengkakan dan dia bisa menekan ke jaringan saraf. Nah, saraf yang tertekan atau saraf yang kejepit itu namanya saraf skiatika. Sarafnya itu besar, besarnya ya nggak besar banget gitu ya. Tapi yang kalau misalkan diilustrasikan dari sekian juta saraf yang ada di tubuh manusia, saraf skiatika lah yang paling besar, yang paling panjang di tubuh manusia, gitu ya. Dari pinggang hingga sampai ke bagian sela-sela betis ya, di sela-sela belakang lutut. Nah, nanti dari situ baru disalurkan lagi ke sebagian saraf tibia sampai ke bagian saraf fibula gitu ya. Moga-moga dengan penjelasan ini teman-teman paham perbedaan antara saraf kejepit yang disebabkan karena bantalan dengan saraf kejepit gara-gara otot piriform yang bengkak. Calm.